Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal, MPM 18640184. Saya dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Perguruan Teknik Sipil Rek Pagi 5B. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengajar saya Bapak Adi Surya STNT NEDN 1126058001. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengairan pasang surut, sistem pengairan pasang surut rawa. Pengertian rawa. Rawa adalah dataran tanah basah yang selalu digenangi air secara alami. Genangan itu disebabkan oleh sistem drainase pelepasan air yang sangat buruk dan letaknya lebih rendah dari daerah di sekelilingnya. Rawa biasanya berada di sekitar sungai atau muara sungai yang cukup besar. Pengertian. Rawa pasang surut merupakan lahan rawa yang genangannya dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Tingginya air pasang dibedakan menjadi dua, yaitu pasang besar dan pasang kecil. Pasang kecil terjadi secara harian 1 atau 2 hari sekali. Ciri-ciri rawa. Beberapa ciri-ciri rawa yakni warna air cenderung keruh bahkan terkadang merah. Pada umumnya terdapat di cekungan dengan topografi sekitar relatif datar. Airnya bersifat asam karena selalu terjadi penggenangan. Sifat kimia tanahnya anorganik dan mengandung pirit. Bagian dasar berupa tanah gambut. Bagian permukaan ditutupi oleh tumbuhan air seperti bakau dan eceng gondok. Terdapat banyak sarang nyamuk. Jenis-jenis rawa. Berdasarkan lokasi terjadinya rawa dibagi menjadi 5, yaitu rawa pantai. Rawa pantai adalah rawa yang terdapat di daerah pinggir pantai. Jenis rawa ini selalu dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Proses terjadinya rawa ini yaitu karena bagian-bagian rendah di pinggir laut selalu digenangi air laut. Tanaman yang dapat tumbuh di rawa jenis ini adalah lain pohon bakau. Contohnya rawa-rawa pantai yang berada di Teluk Bon, Sulawesi Selatan. Rawa Payau. Rawa Payau adalah rawa yang terdapat di muara sungai dan dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Rawa Payau terjadi karena ada bagian rendah di sekitar muara sungai selalu tergenang akibat peluapan air sungai dan pasang surutnya air laut. Rawa jenis ini banyak ditumbuhi rerumputan dan pohon-pohon yang tahan air seperti kayu ulin, bakau, dan sebagainya. Rawa jenis ini banyak ditemukan di Kalimantan Selatan dan di Kalimantan Tengah. Rawa jenis ini banyak dijadikan sebagai wilayah persawahan pasang surut oleh penduduk dan pemerintah. Rawa sungai. Rawa sungai adalah rawa yang terjadi karena bagian sisi kiri dan kanan sungai terdapat daerah-daerah yang rendah sehingga air sungai selalu menggenangi. Rawa jenis ini banyak terdapat pada wilayah pedalaman di Kalimantan dan bagian timur Pulau Sumatera. Contohnya rawa-rawa yang ada di Sungai Musi antara kota Palembang hingga kota Sebayu, Sumatera Selatan. Rawa-rawa Sungai Mahakam antara Muara Kaman hingga Muara Muntai dan Kahala yang ada di Kalimantan Timur. Rawa cekungan. Rawa cekungan adalah rawa yang terdapat pada daerah cekungan tertentu yang selalu terisi oleh air. Terjadinya cekungan tersebut yaitu karena penurunan atau pengangkatan oleh tenaga endogen di sekeliling cekungan. Contohnya rawa Peneng yang ada di Jawa Tengah. Rawa danau. Rawa danau adalah rawa yang terjadi akibat pasang surut air danau. Pada musim hujan, danau akan menggenangi daerah sekitarnya dan pada musim kemarau, air danau akan surut. Daerah sekeliling danau yang mengalami pasang surut maka akan terbentuk rawa danau. Contohnya yaitu rawa yang di sekitar Danau Tempe, Sulawesi Selatan. Berdasarkan rasa airnya, jenis rawa dapat dibedakan menjadi 3, yaitu rasa air asin, rasa air payau, dan rasa air tawar. Manfaat dan fungsi rawa. Rawa memiliki manfaat dan fungsi untuk persawahan pasang surut, penghasil kayu, bakau, ulin, merati, dan sebagainya, penghasil nipah dan rumbia untuk atap rumah, wilayah permukiman untuk budidaya atau penghasil jenis ikan tertentu, serta sebagai tempat menggembala kerbau atau ikan. Kesimpulan.
Rawa adalah tanah berlumpur yang terbuat dengan secara alami atau juga buatan manusia dengan cara dicampurkannya air tawar serta juga air laut yang dilakukan dengan secara permanen maupun sementara, termasuk juga pada daerah laut yang kedalaman airnya itu kurang dari 6 meter. Dari penjelasan materi di atas, dapat disimpulkan bahwa rawa dapat atau sangat cocok dengan iklim tropis di Indonesia. Rawa juga sangat cocok untuk lahan pertanian, di mana ini sangat menguntungkan untuk Indonesia yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani di perkampungan. Sekian dan terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.